Halo semuanya, selamat datang pada Sejarawan Muda dan selamat datang di channel podcast sejarah Zenoji Sejiro. Oke, pada pembahasanku kali ini, aku ingin merespon kepada salah satu video yang aku cukup terkejut ya. Ini adalah video dari channel sekolah, channelnya Bang Koide Nabizo. Bang Koide ini terakhir ini membahas tentang British Pet Massacre, atau istilah bahasa Indonesianya adalah pembantaian massal hewan peliharaan di Inggris. Ini ada satu pertanyaan dari Bang Koide Namizo yang menurutku cukup unik udah dibahas. Mengapa kajian-kajian sejarah tentang British Pet Massacre ini adalah sebuah kajian sejarah yang cukup sedikit? Untuk Bang Koide mungkin kalau misalkan mendengarkan aku bersyukur banget, tapi buat teman-teman juga yang mungkin habis dari channel Sepulang Sekolah yang habis mendengarkan, mungkin ini ada teoriku. Sebenarnya teoriku udah aku tulis di komen, tapi aku juga perlu mungkin menyampaikannya secara voice ya. Baik, untuk sejarah itu sendiri, sebenarnya sejarah itu lebih tepatnya dia membahas tentang manusia, lebih membahas tentang bagaimana kehidupan kita sebenarnya di zaman dahulu, kehidupan kakek kita, kehidupan nenek kita, kakek buyut kita, nenek buyut kita, semuanya yang dari zaman dulu itu dibahas. Dan sejarah itu kalau aku tambahkan dari beberapa materi perkuliahanku selama ini, yang namanya sejarah itu istilahnya hanya diperuntukkan untuk manusia sebenarnya, hanya diperuntukkan untuk manusia, sehingga untuk sejarah ini memang difokuskan kepada manusia gitu, tokohnya memang manusia gitu, gak ada yang lain gitu. Fokusnya manusia, kehidupannya, bagaimana proses, apa akibatnya, apa sebabnya seperti itu, kemudian peristiwa terjadinya seperti apa, kemudian terus yang terjadi adalah bagaimana dampak dari peristiwa tersebut, seperti itu. Itulah proses dari sejarah ya, dan itu memang common ya, itu memang common sekali gitu kita temukan gitu. Jadi awal mulanya itu seperti apa, sebabnya itu seperti apa, kemudian mulai terjadi kan yang namanya proses sejarah itu sendiri, proses kronologinya itu, kemudian dampak yang ditimbulkan apa kemudian. Tapi kalau di sejarah itu kemudian setelah ada dampak ini bisa jadi ada kelanjutan. Makanya mungkin ada teman-teman yang dari SMA, ada yang namanya ini proses keberlanjutan gitu, dimana sejarah itu akan terus berlanjut gitu. Sejarah itu akan terus berlanjut, nggak akan stop pada satu titik aja gitu, dia akan terus berlanjut. Misalkan aja gini, kemerdekaan Indonesia gitu, kita mulai dari ketika Jepang kalah gitu, kemudian kan Sultan Syahrir itu mendengarkan lewat radio tentang kekalahan Jepang ini, kemudian mereka si Sultan Syahrir ini menggaungkan kemerdekaan Indonesia kepada para pemuda. Nah, di sisi lain para golongan tua, terutama Soekarno, Bung Hatta, kemudian juga Rajiman Weddiodiningrat dipanggil ke Saigon sebagai salah satu bentuk untuk penyerahan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Mereka dikasih gift lah kayak gitu kan, kasih gift. Tetapi inilah yang kemudian kan ditentang sama para golongan muda, karena kan misalkan aja kita kasih gift sama Jepang gitu kemerdekaan, ya kita kan jadi negara boneka kan ujung-ujungnya seperti itu. Ya akhirnya mulailah itu terjadi Rengas Dengklok, kan itu Rengas Dengklok kemudian setelah Rengas Dengklok itu barulah proses pembuatan proklamasi, kemudian
itu tadi bagaimana upaya-upaya para negarawan kita pertama, para generasi pertama negarawan itu berupaya untuk membangun sebuah sistem baru pemerintahan Indonesia yang sah. Karena kan mereka udah proklamasi seperti itu. Tapi kan dia berlanjut lagi. Dia masih ada intrik, kemudian dan kita masih berlanjut gitu. Jadi sejarah itu nggak terputus pada satu peristiwa saja gitu. Mereka akan terus berlanjut kayak gitu. Pasti ada dampaknya. Sejarah itu kalau cuma satu peristiwa aja itu mati. Itu kalau menurut salah seorang bernama Oswald Spengler ya, seingatku itu. Jadi ya kita harus sejarah itu akan terus berjalan gitu, akan terus berlanjut. Tidak ada episode akhir dalam sejarah. Dia akan terus berlanjut, kecuali ketika memasuki era baru. Ya kemungkinan besar ada sebab penyebabnya seperti itu. Jadi mungkin itu aja sih. Oh ya, tentang ini. Kemudian kenapa sejarah hewan itu jarang diceritakan atau jarang dikaji dalam berbagai narasi sejarah gitu. Apalagi kebanyakan sejarawan gitu. Oke. Ya seperti aku bilang tadi, fokus dari sejarah ini sendiri adalah tentang manusia. Jadi sejarah itu pokok intinya adalah tentang manusia. Sebabnya bagaimana gitu, dan kemudian nanti dampak ke manusianya sendiri apa, terutama masyarakat di sini. Nah, misalkan hewan, emang hewan dampaknya apa sih? Gitu? Kucing gitu, misalkan kucing kita nggak kasih makan gitu, memang mereka kelaparan gitu, tapi kan buat mereka aja gitu. Sebenarnya kita dampak ke manusianya apa? Ya mungkin bisa dibilang orang lain itu orang yang ya menyalahi hewan gitu, menyiksa hewan, kan kayak gitu kan. Tapi kan istilahnya itu bukan itu. Peristiwa yang dimaksud adalah bagaimana si manusia ini berhidup gitu. Jadi sejarah ini memang fokusnya adalah tentang kehidupan manusia itu sendiri, tentang roda kehidupan manusia seperti itu. Jadi ya mungkin bisa aku bilang sejarah tentang hewan itu memang sulit banget untuk dibahas gitu. Kalaupun ada dampak ya mungkin minor lah kayak gitu. Mungkin salah satu hal yang aku sebut di komenku di channel Sepulang Sekolah itu tentang kajiannya Bang Koide Nabizo tentang yang burung pipit itu kelaparan Tiongkok tahun 1950-an kalau nggak salah ya, aku lupa ingat. Jadi kan burung pipit di sini memang jadi fokusnya Bang Koide gitu, tetapi aku sendiri itu lebih melihat kepada kebijakan daripada Mao Zedongnya sendiri gitu loh. Kebijakan Mao Zedongnya kan awalnya dari Mao Zedong gitu. Memang akhirnya termobilisasi masyarakatnya untuk membunuh burung pipit seperti itu, dan akhirnya terjadi kelaparan. Memang seperti itu, tapi para sejarawan itu pasti akan melihatnya ke kebijakannya gitu, ketimbang fokus kepada burung pipitnya. Jadi kita lihatnya itu kebijakannya, apa yang diproduksi manusianya seperti itu. Jadi ya begitu aja sih dari aku, karena ini sudah mau 10 menit. Karena aku ada limit untuk bikin video ini. Gak bisa lebih banyak gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Makasih yang udah dengerin. Untuk Bang Koide kalau udah dengerin, makasih juga. Ini teoriku kenapa kajian-kajian tentang sejarah perhewanan itu jarang terjadi. Karena itu tadi, sejarah adalah tentang manusia. Itu aja dari aku. Thank you yang udah dengerin. Makasih udah mampir juga. Yap, ini ada sebuah reactionku ya. Jadi begitu. Oke, thanks for your listening. See you on my next podcast. Ciao nih.